liburan sekolah akan segera tiba nih. Saatnya kita menyiapkan diri kita untuk mengisi liburan dengan Sekolah Injil Liburan atau SIL. Tapi SIL itu apa sih? SIL adalah kegiatan belajar Alkitab yang dikemas dalam acara yang menarik, berisi pendalaman Alkitab, cerita teladan, dan berbagai aktivitas dan games lainnya. Tema tahun ini adalah beton dan derek. So, selama liburan ini kita akan belajar firman Tuhan seperti seorang insinyur bangunan. Wow. Dan setelah 2 tahun kita melakukan SIL dari rumah, tahun ini kita akan melakukan SIL secara onsite, yaitu pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 di Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah, adik-adik segera daftarkan diri kalian dan jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, silakan adik-adik menghubungi guru-guru yang ada di kelas atau dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa isi link pendaftaran. So, adik-adik tunggu apa lagi? Buruan daftar dan sampai jumpa di SIL nanti. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu asuhan Indria. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Wah, adik-adik semua keren. Bangun pagi-pagi mengikuti sekolah minggu walaupun dari rumah masing-masing. Nah, adik-adik gimana? Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah menemukan semua alat-alat yang kita butuhkan, bahan-bahan yang kita butuhkan sepanjang sekolah minggu? Satu-satunya yang kita butuhkan hanyalah Alkitab dan gadget adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, yuk kita mau lipat tangan kita sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Kita mau lipat tangan, mau berdoa bersama. Yuk, adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami anak-anak asuhan dan Indria mau bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Berkati internet kami, berkati handphone atau laptop yang kami pakai, atau apapun yang kami pakai sepanjang sekolah minggu ini. Tuhan berkati supaya semuanya lancar dan kami mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan tertib. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Kristi mau mengajak adik-adik semua untuk berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan hari ini, sebelumnya nih adik-adik, kemarin waktu hari Kamis, siapa di antara adik-adik yang gereja? Wah, ayo siapa yang ikut ke gereja? Mungkin kalian dari rumah ibadahnya atau dari gereja. Hari Kamis kemarin kita memperingati hari apa? Betul, hari kenaikan Tuhan Yesus. So, hari ini kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita, telah mati, bangkit, dan sekarang Dia naik ke surga. Untuk apa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adik-adik kita berdiri bersama, kita memuji Tuhan, ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya.
adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat untuk kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan bertemu dengan Bapa di surga. Ya adik-adik semua, lipat tangannya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian mengatakan Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi setiap adik-adik, apapun keadaan kita, apapun dosa kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Yuk adik-adik semua, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa Surgawi supaya kami tertib mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik semua, thank you buat adik-adik semua yang sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik, sudah bernyanyi dengan semangat, memuji Tuhan dan berdoa dengan tertib. Kalian semua keren banget. Nah adik-adik, pada pagi hari ini tadi kita akan mempersiapkan Alkitab kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Yuk adik-adik, hari ini tema kita adalah mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Wah, ini pertanyaan nih adik-adik. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Apa jawabannya? Adik-adik ada yang tahu? Wah, kalau ada yang tahu, nanti adik-adik boleh komen ya di live, di chat YouTube kita, atau adik-adik nanti bisa share
kasih tahu, mungkin mau japri, mau WA Karisti, aku tahu mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Dan pagi hari ini kita mau cari tahu mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, ambil Alkitabnya dan kita mau membuka dalam Kisah Para Rasul. Coba adik-adik buka Kisah Para Rasul, ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul itu sesudah Matius, kemudian ada Markus, Lukas, Yohanes, dan sekarang kita sampai di kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik, kita mau melihat mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebelumnya juga kita mau cari tahu gimana sih kisahnya, bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Apakah dia naik sendiri atau bagaimana? Ada yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga atau Tuhan Yesus menghilang tiba-tiba, gak ada yang lihat kemana Tuhan Yesus pergi? Yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul dari bacaan kita di Alkitab adalah, coba adik-adik kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yesus terangkat ke surga. Kira-kira bagaimana kisahnya? Apa yang terjadi? Lalu apakah tadi ada murid-murid yang melihat kisah ini? Yuk, kita nanti adik-adik setelah sekolah minggu ini boleh baca Alkitab ini dengan pelan-pelan. Tapi saat ini kita mau lihat dulu video bagaimana kisah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton bagaimana kisah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ada satu pesan terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tadi apa? Ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yuk adik-adik kita baca sekali lagi ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, dari kisah yang tadi kita nonton, ternyata apakah tadi ada murid-murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga? Wah, betul adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus tidak menghilang begitu saja. Tapi murid Tuhan Yesus ada saat itu dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan pesan ini, maka saat itu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan semua murid-muridnya melihat
bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka melihat sampai jauh banget di atas awan-awan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus tidak terlihat lagi, tertutup oleh awan. Dan saat itu ada 2 malaikat yang berseru, yang berkata bahwa jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita lihat naik ke surga akan datang kembali seperti yang kita lihat, seperti yang mereka lihat saat itu. Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah kenapa sih Tuhan Yesus itu harus naik ke surga? Bukankah kalau Tuhan Yesus ada di dunia itu lebih enak? Kalau Tuhan Yesus ada di dunia, kita nggak usah repot-repot kasih tahu orang percayalah kepada Tuhan Yesus, karena mereka bisa melihat sendiri ada Tuhan Yesus. Mengapa banyak orang yang susah percaya dengan Tuhan Yesus? Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak membaca Alkitab atau kalau kita tidak memberitahu kepada mereka. Kalau Tuhan Yesus ada, kita nggak usah pusing-pusing. Tuhan Yesus akan berkhotbah dan kita bisa mendengarkan semuanya dengan kecanggihan internet. Mungkin Tuhan Yesus berkhotbah di Israel, kita bisa mendengarkan langsung mendengarkan suara Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di dunia, pasti kita tidak usah menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Karena kalau Tuhan Yesus ada, pasti Tuhan Yesus mau memulihkan semuanya. Nggak harus kita hidup di rumah, menghabiskan waktu kita di rumah, keluar pakai masker, terus sekolah kita harus berlangsung di rumah beberapa waktu yang lalu. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus malah naik ke surga? Nah, pada pagi hari ini kita mau melihat ada 2 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah jalan kebenaran. Apa yang Dia katakan benar-benar terjadi. Sebelumnya, adik-adik, kita melihat waktu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, ketika ada seorang muridnya, dia mau memeluk Tuhan Yesus, lalu dia berkata, jangan peluk aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Tuhan Yesus sebelumnya itu sudah ngasih tahu adik-adik bahwa Dia akan naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus menepati itu untuk menunjukkan bahwa benar-benar Dia adalah jalan kebenaran. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus selalu Dia tepati, terjadi. Karena memang Dia adalah benar. Nah, itu alasan yang pertama adik-adik, karena Dia mau ngasih tahu ke kita bahwa Dia sungguh-sungguh jalan kebenaran. Siapa yang percaya kepadanya pasti hidup kekal. Yang kedua adik-adik, dari Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus harus naik? Karena Tuhan Yesus mau mendewasakan murid-muridnya. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya ini mandiri. Kalau Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka jadinya hanya mengandalkan gurunya saja, hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Nanti mereka tinggal ikut, tinggal menyaksikan. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Murid-muridnya berubah adik-adik. Tidak seperti yang dulu lagi. Waktu itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada seorang muridnya yang berkata, "Guru, kalau nanti guru mau disalibkan, lebih baik aku saja yang disalibkan, jangan guru." Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, ada orang yang bertanya, "Kamu kenal Tuhan Yesus? Kamu kan muridnya." Dia berkata, "Bukan, aku bukan muridnya." "Siapa? Aku gak mengenal Tuhan Yesus." Waktu itu siapa namanya, masih ingat? Ada yang namanya Petrus, betul. Dan saat Tuhan Yesus sudah ditangkap, dia disalibkan, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menemui Petrus? Saat itu Petrus sedang menjadi nelayan. Dia kembali kehidupannya yang dulu. Dia kembali menjadi seorang nelayan, padahal harusnya dia memberitakan Injil. Tapi kita lihat adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul ada ayat-ayat selanjutnya pasal 2, Petrus berkhotbah dan lebih dari 5.000 orang menjadi percaya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Petrus gak pernah tampil di depan banyak orang. Dia menjadi pengikut saja. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkhotbah, 5.000 orang menjadi percaya. Apalagi dampak dari Tuhan Yesus naik ke surga.
jemaat di pasal 2 nih ada cara hidup jemaat yang pertama. Wah, mereka rajin berdoa, mereka rajin berbagi makanan, mereka saling menolong, mereka rajin beribadah. Itu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Apalagi yang terjadi? Petrus yang tidak pernah menyembuhkan orang, setelah dia menjadi sangat percaya dan mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, dia diberkati Tuhan, diberikan karunia untuk menyembuhkan orang yang lumpuh di pasal ketiga. Lalu Petrus dan Yohanes di pasal keempat, wah ini berturut-turut adik-adik. Setelah di pasal keempat, Petrus dan Yohanes adik-adik berani tampil di mahkamah agama hanya untuk membela Tuhan Yesus, hanya untuk mengatakan bahwa mereka mau akan selalu memberitakan Injil apapun yang terjadi. Wah adik-adik, dan kalau kita baca nanti di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat nanti bukan hanya Petrus adik-adik, rasul-rasul juga bisa mengadakan mujizat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu diberikan kuasa. Tadi ya, coba kita baca saat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, keren ya adik-adik. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita bisa berubah adik-adik, kita bisa menjadi lebih baik seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita, yang naik ke surga, memberikan kita kuasa? Apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita mau belajar seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dia menaati perintah Tuhan untuk menjadi saksi. Jadi kita juga adik-adik, kita harus bisa menjadi saksi buat orang-orang yang belum percaya. Kita kasih tahu ke orang-orang, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kalau kamu lagi sedih, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu lagi takut, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu lagi bahagia, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu lagi khawatir, aduh gimana sebentar lagi aku ujian, sebentar lagi aku penilaian akhir semester, akhir tahun, aduh gimana nih, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran yang bisa membebaskan kita. Nah adik-adik bisa kasih tahu ke orang-orang bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adik-adik, kalau Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan kita kuasa, kita harus menjadi orang yang berdampak. Gimana caranya adik-adik? Mulailah dari kalian. Ini ayat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada cara hidup jemaat yang pertama. Rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin berbagi kepada siapapun, orang-orang yang ada di rumah, yang ada di sekolah minggu, di sekolah, tetangga. Rajin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan juga kita mau gimana caranya supaya kita bertumbuh, yaitu kita saling mengasihi. Saling mengasihi dilakukan, misalkan adik-adik ada yang bersalah kepada kalian, ampunilah mereka. Begitupun dengan adik-adik, kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Kalau ada orang yang menolong kalian, kalian harus mengucapkan terima kasih. Kalau kalian mau lewat di depan orang, kalian katakan permisi. Nah itu sudah menjadi contoh yang baik adik-adik. Orang-orang akan melihat kalian sudah menjadi saksi Tuhan. Kalian rajin sekolah minggu, rajin beribadah, cara sikap hidup kalian sangat baik. Nah adik-adik, jadi mulai hari ini yuk tunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus yang bertumbuh, murid Tuhan Yesus yang baik, anak yang sopan, anak yang menjadi contoh buat orang di sekitar kita. Yuk adik-adik, sekali lagi ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Nah itu ayat kehafalan kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, lipat tangan kita mau berdoa bersama, menyiapkan dan mendoakan diri kita masing-masing
supaya kita diberikan kemampuan untuk menjadi contoh yang baik, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa kita, dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih Bapak Surgawi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus pengen supaya kami kasih tahu juga ke orang banyak bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran, satu-satunya jalan. Dan kami juga melalui kenaikan Tuhan Yesus, kami mau seperti murid-murid Tuhan Yesus menjadi mandiri, menjadi dewasa, semakin baik lagi dan bertumbuh memberitahu kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus baik dan semua orang harus percaya kepadanya. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, jagai sertai mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan sertai, berkati persiapan mereka nanti ketika akan UAS, Tuhan sertai juga. Terima kasih Bapak Surgawi, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, thank you so much buat adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu kita dari awal banget sampai akhir. Nah adik-adik, jangan lupa tadi kita sudah mendengarkan pengumuman bahwa sebentar lagi sekolah Injil liburan akan dimulai, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 2 Juli 2022. Adik-adik yang sudah pernah ikut SIL gimana? Seru banget kan? Kalau 2 tahun kemarin kita melaksanakan dari rumah, sekarang kita akan online. Jadi yuk, buruan-buruan daftarkan segera adik-adik dari usia 0 tahun sampai kakaknya, mungkin ada yang usia 15 tahun. Yuk, ajak semua. Kita akan belajar firman Tuhan, bermain, melakukan aktivitas kreatif, pokoknya banyak banget yang akan kita lakukan di SIL nanti. So adik-adik, hubungi kakak-kakak atau guru-guru yang ada di kelas kalian, boleh ke Kakak Resti juga. Nanti kami akan mengirimkan link, atau adik-adik komen di YouTube, Kak aku mau mendaftar, gimana caranya? Boleh, nanti kami sharekan gimana cara mendaftarnya. Siapkan diri kalian, tanggal 28 sampai dengan 2 Juli 2022 kita SIL bersama. Wow, gimana ya acaranya? Pasti menarik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, liburan sekolah akan segera tiba nih. Saatnya kita menyiapkan diri kita untuk mengisi liburan dengan Sekolah Injil Liburan atau SIL. Tapi SIL itu apa sih? SIL adalah kegiatan belajar Alkitab yang dikemas dalam acara yang menarik, berisi pendalaman Alkitab, cerita teladan, dan berbagai aktivitas dan games lainnya. Tema tahun ini adalah beton dan derek. So, selama liburan ini kita akan belajar firman Tuhan seperti seorang insinyur bangunan. Wow. Dan setelah 2 tahun kita melakukan SIL dari rumah, tahun ini kita akan melakukan SIL secara onsite, yaitu pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 di Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah adik-adik, segera daftarkan diri kalian dan jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, silakan adik-adik menghubungi guru-guru yang ada di kelas atau dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa isi link pendaftaran. So adik-adik, tunggu apa lagi? Buruan daftar dan sampai jumpa di SIL nanti.